Surat Yudas, Yudas pasal 1. Kepada saudara-saudara yang dikuduskan dan terpelihara di dalam Tuhan. Ayat 1, dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara laki-laki Yakobus, kepada mereka yang dipanggil, diasingkan oleh Allah Bapa, dan yang terpelihara di dalam Yesus Kristus. Kemurahan, sejahtera dan kasih bertambah-tambahlah kepadamu. Kekasih, ketika dengan segala usaha saya menulis kepadamu mengenai keselamatan kita bersama, saya merasa perlu untuk menulis kepadamu, dan menasihatkan supaya kamu sungguh-sungguh berjuang bagi iman yang sudah sekali diberikan kepada orang-orang kudus. Hidup yang rusak di akhir zaman. Ayat 4, karena ada orang-orang tertentu yang merangkak masuk sembunyi-sembunyi, yang dari dahulu sudah ditandai untuk hukuman ini, yaitu orang-orang fasik, yang mengubah anugerah Allah kepada nafsu yang tidak terkendalikan, dan menyangkal satu-satunya Tuhan Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Israel. Ayat 5, tetapi saya ingin mengingatkan kamu, walaupun kamu pernah mengetahui hal-hal ini, bahwa Tuhan, sesudah menyelamatkan umat itu keluar dari tanah Mesir, kemudian membinasakan mereka yang tidak percaya. Malaikat-malaikat. Ayat 6, dan malaikat-malaikat yang tidak menjaga kedudukannya yang mula-mula itu, melainkan meninggalkan tempat tinggalnya sendiri, Allah telah menahannya di dalam belenggu yang kekal di dalam kegelapan sampai penghakiman hari yang besar itu. Sodom Gomora. Ayat 7, sebagaimana Sodom dan Gomora dan kota-kota yang di sekitarnya, dengan cara yang sama menyerahkan dirinya kepada percabulan sepenuh-penuhnya, dan menuruti keinginan daging yang tidak wajar, menjadi suatu contoh yang menderita pembalasan dari api yang kekal. Orang-orang itu. Ayat 8, maka demikian juga orang yang bermimpi-mimpi itu mencemarkan dagingnya, menghinakan kekuasaan dan mengata-ngatai yang mulia-mulia. Mikael lawan iblis. Ayat 9. Tetapi Mikael, penghulu malaikat itu, ketika berselisih dengan iblis, ia bertengkar tentang tubuh Musa, tidak berani menghakiminya dengan kata-kata hujatan, melainkan katanya, Tuhan menghardik engkau. Orang-orang seperti Kain, Bileam, dan Korah. Ayat 10, tetapi mereka ini berkata-kata jahat terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya, dan apa yang mereka kenal secara alamiah, seperti binatang-binatang yang tidak berakal itu, maka di dalam hal-hal inilah mereka itu membinasakan dirinya sendiri. Celakalah mereka, karena mereka itu sudah pergi menurut jalan Kain, dan mengejar dengan tamak menuruti kesalahan-kesalahan Bileam karena upah, dan binasa di dalam pemberontakan Korah. Orang-orang yang menajiskan sidang Tuhan. Ayat 12, mereka inilah noda di dalam segala perjamuan kasih-Mu. Apabila mereka berpesta dengan kamu, dengan tidak takut mereka memberi makan dirinya sendiri. Mereka itu adalah awan-awan yang tidak berair, yang dibawa ke sana-sini oleh angin, seperti pohon pada musim gugur, yang tidak berbuah, yang mati 2 kali, dan tercabut dengan akarnya. Seperti gelombang ganas di laut, membuihkan malunya sendiri, seperti bintang yang beredar, maka bagi orang itu telah tersedia kegelapan yang amat gulita selama-lamanya. Nubuatan Henok. Ayat 14, dan juga Henok, keturunan Adam yang ketujuh, sudah bernubuat tentang orang-orang ini, katanya, lihatlah, Tuhan datang dengan berpuluh-puluh ribu orang kudusnya, untuk melaksanakan hukumannya ke atas semua orang, dan untuk menghukum semua orang fasik di antara mereka, oleh karena semua perbuatan mereka yang fasik itu, yang telah mereka lakukan dengan fasiknya, dan atas semua hal-hal yang keras yang sudah diucapkan orang-orang berdosa dengan fasiknya terhadapnya. Mereka inilah orang-orang yang suka bersungut-sungut dan suka mengeluh, yang berjalan menurut hawa nafsunya sendiri, dan mulut mereka itu mengucapkan kata-kata bualan yang besar, dengan mengangkat-angkat orang untuk mendapatkan keuntungan. Nubuatan Petrus. Ayat 17, tetapi saudara-saudara yang kekasih,
ingatlah engkau akan perkataan yang sudah diucapkan sebelumnya oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana mereka telah mengatakan kepadamu, bahwa pada akhir zaman akan ada pengolok-pengolok, yang berjalan menurut hawa nafsunya yang fasik. Orang yang hidup menurut nafsunya. Ayat 19, mereka inilah yang memisahkan dirinya, yaitu orang-orang yang hidup menurut nafsunya, yang tidak mempunyai Roh Kudus. Perbuatan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 20, tetapi kamu ini, saudara-saudara yang kekasih, bangunkan dirimu sendiri di atas imanmu yang paling kudus, serta berdoa di dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu di dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa kepada hidup yang kekal. Dan dengan berbelas kasihan kepada beberapa orang, kamu menjadi berbeda dari yang lain. Dan selamatkanlah yang lainnya dengan takut, sentakkanlah mereka keluar dari api, dengan membenci akan pakaiannya yang cemar oleh daging. Allah sanggup melindungi sampai ke akhir. Ayat 24, maka bagi Dia yang sanggup memelihara kamu dari tersandung, dan menghadapkan kamu dengan tidak bercela di hadapan hadirat kemuliaan-Nya, dengan sukacita yang amat sangat. Bagi Allah satu-satunya yang bijak, Juru Selamat kita, adalah kemuliaan dan kebesaran, dan kekuatan dan kuasa, baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.